Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jiranda Tanjung, NIM 2521062. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras dan jaringan nirkabel, konsep umum WLAN, konsep umum WLAN, dan jenis keamanan WLAN. Selanjutnya, yang pertama yaitu konsep umum jaringan komputer. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat keras lainnya yang saling terhubung satu sama lain melalui media komunikasi untuk berbagi sumber daya seperti data, aplikasi. Tujuan utama dari jaringan komputer ini adalah memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi di antara perangkat yang terhubung. Kedua, ada komponen utama pada jaringan komputer. Ada pertama yaitu komponen hardware atau perangkat keras. Satu, komputer dan server, yaitu terminal yang digunakan oleh pengguna atau sistem yang menyediakan layanan jaringan. Kedua, ada router, yaitu perangkat yang mengarahkan paket data di antara jaringan yang berbeda. Yang ketiga, ada switch, yaitu perangkat yang menghubungkan komputer dalam satu jaringan lokal atau LAN dan mengatur lalu lintas data untuk memastikan bahwa data mencapai tujuan yang tepat. Keempat, ada hub, perangkat dasar yang menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan. Kelima, ada access point, yaitu perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Yang keenam, ada modem, yaitu perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya untuk memungkinkan akses internet. Terakhir, ada media transmisi, yaitu kabel seperti jaringan Ethernet, fiber optik, dan sinyal nirkabel Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Kedua, ada software atau perangkat lunak. Pertama yaitu protokol jaringan, yaitu sekumpulan aturan yang mengatur komunikasi data antar perangkat. Contohnya seperti TCP/IP, HTTP, FTP, dan SMTP. Kedua yaitu sistem operasi jaringan, yaitu perangkat lunak yang mengelola sumber daya jaringan dan menyediakan layanan kepada pengguna, seperti contoh Windows Server, Linux, dan Unix. Ketiga, ada tipe jaringan. Selanjutnya ada tipe jaringan komputer. Pertama yaitu berdasarkan skala atau jarak. Ada local area network atau LAN, yaitu jaringan yang mencakup area geografis kecil seperti satu bangunan atau satu kampus. Kedua, ada metropolitan area network, jaringan yang mencakup area yang lebih besar daripada LAN, biasanya dalam satu kota atau kawasan metropolitan. Ketiga, ada wide area network atau WAN. Ini yaitu jaringan yang mencakup area geografis yang luas, seringkali menghubungkan beberapa LAN di berbagai geografis. Selanjutnya berdasarkan topologi. Pertama, ada topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, sederhana namun rentan terhadap kegagalan kabel utama. Kedua, ada topologi star, yaitu semua perangkat terhubung ke satu titik pusat atau hub switch, lebih andal tetapi pusatnya adalah titik tunggal kegagalan. Ketiga, ada topologi ring. Setiap perangkat terhubung kedua perangkat lainnya membentuk lingkaran. Data mengalir dalam satu arah atau dua arah dalam topologi dua ring. Keempat, ada topologi merge, yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke beberapa perangkat lainnya, sangat andal tetapi mahal dan kompleks. Dan terakhir, ada topologi hybrid, yaitu kombinasi dari dua atau lebih topologi dasar untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya, model referensi jaringan. Yang pertama itu ada model of Open System Interconnection. Model OSI ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Pertama yaitu lapisan fisik atau physical layer, mengatur transmisi bit mentah melalui media fisik. Kedua, ada lapisan data link, mengatur transmisi frame data antar perangkat yang terhubung langsung.
Ketiga, ada lapisan jaringan network layer, yaitu mengatur pengamatan dan pengiriman paket data di seluruh jaringan. Keempat adalah lapisan transport, yaitu mengatur perangkat data end-to-end dan kontrol aliran data. Kelima, ada lapisan sesi, mengatur dialog dan manajemen sesi komunikasi antar aplikasi. Keenam, ada lapisan presentasi, yaitu bertugas untuk mengatur format data dan deskripsi data. Dan terakhir, ada lapisan aplikasi yang menyediakan layanan jaringan langsung kepada aplikasi pengguna. Selanjutnya ada model TCP/IP. Model TCP/IP ini yang lebih sederhana dan lebih umum digunakan, terdiri dari 4 lapisan. Pertama, lapisan akses jaringan atau network access layer. Fungsi untuk menghubungkan fungsi lapisan fisik dan lapisan data link OSI. Kedua, ada lapisan internet atau internet layer. Setara dengan lapisan OSI, mengatur pengamatan dan routing. Ketiga, ada lapisan transport. Sama seperti dalam model OSI tadi, yaitu mengatur mengirim data end-to-end. Yang terakhir adalah lapisan aplikasi yang menggabungkan fungsi lapisan aplikasi, presentasi, dan sesi OSI. Kelima, ada protokol jaringan umum. TCP, protokol yang memastikan pengiriman data yang handal dan teratur. IP, atau Internet Protocol, protokol yang mengatur pengamatan dan routing paket data. Ketiga, ada HTTP, yaitu protokol yang digunakan untuk mengakses dan mentransfer halaman web. Keempat, FTP, yaitu protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima file melalui jaringan. Kelima, ada SMTP, yaitu protokol yang digunakan untuk mengirim email. Yang keenam, ada DNS atau Domain Name System, yaitu protokol yang mengubah nama domain menjadi alamat IP. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan melibatkan proteksi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah. Beberapa teknik dan perangkat keamanan meliputi, pertama yaitu firewall. Ini mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan kebijakan keamanan yang ditentukan. Kedua, ada antivirus dan anti-malware. Ini melindungi perangkat dari perangkat lunak yang berbahaya. Ketiga, ada VPN, Virtual Private Network. Ini bertugas untuk mengamankan koneksi jaringan melalui enkripsi. Yang keempat, ada IDS atau IPS, yaitu Instruction Detection atau Prevention System. Ini bertugas untuk mendeteksi dan mencegah instruksi atau serangan terhadap jaringan. Terakhir, ada enkripsi, yaitu mengamankan data yang berbahaya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, teknologi jaringan modern. Ada beberapa teknologi jaringan di zaman modern ini. Yang pertama yaitu Wi-Fi, teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel. Kedua, ada Ethernet, teknologi jaringan kabel yang digunakan dalam LAN. Ketiga, ada cloud computing, yaitu penyediaan layanan komputasi melalui internet yang memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja. Keempat, ada IoT atau Internet of Things, yaitu jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data. Kelima, ada 5G, yaitu sebuah teknologi jaringan seluler generasi kelima dengan kecepatan tinggi dan literasi rendah. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua kita, yaitu materi perangkat keras pada jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel atau wireless network hardware mencakup berbagai perangkat yang memungkinkan komunikasi dan transmisi data tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi nirkabel memungkinkan mobilitas dan fleksibilitas yang lebih besar dalam jaringan. Berikut adalah penjelasan rincinya.
Ada yang namanya access point. Pertama ada namanya access point. Access point adalah perangkat yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Access point bertindak sebagai pusat komunikasi untuk perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan tablet. Mengizinkan mereka untuk terhubung ke jaringan lokal atau LAN. Jenis access point. Pertama ada standalone AP. Standalone access point yaitu access point mandiri yang berfungsi tanpa perlu controller tambahan, biasanya digunakan di lingkungan kecil seperti rumah atau kantor kecil. Kedua ada controller based access point, yaitu access point yang dikendalikan oleh perangkat controller terpusat yang mengelola beberapa access point. Contoh untuk lingkungan besar seperti kampus atau perusahaan. Ketiga ada merge access point, yaitu access point yang membentuk jaringan merge yang memungkinkan komunikasi antara access point tanpa kabel, memperluas cakupan jangkauan nirkabelnya. Selanjutnya ke fitur utama access point. Ada dual band dan three band. Ini maksudnya mendukung multiple frekuensi seperti 2.4 atau 2,4 GHz dan 5 GHz untuk mengurangi interferensi dan meningkatkan kecepatan. Yang kedua ada MIMO, yaitu multiple input multiple output, yaitu teknologi yang menggunakan beberapa antena untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauannya. Yang ketiga ada beamforming, yaitu mengarahkan sinyal nirkabel langsung ke perangkat pengguna untuk koneksi yang lebih kuat dan stabil. Selanjutnya ada routing nirkabel atau wireless router. Router nirkabel menggabungkan fungsi router dan access point dalam satu perangkat. Router nirkabel mengelola lalu lintas jaringan antara jaringan lokal atau LAN dan jaringan eksternal atau WAN. Jenis router nirkabel pertama yaitu single band router, hanya mendukung satu frekuensi saja, yaitu 2,4 GHz saja, lebih terjangkau tapi rentan terhadap interferensi. Kedua ada dual band router, mendukung dua frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, menawarkan kinerja yang lebih baik dan mengurangi interferensi. Ketiga ada three band router, mendukung tiga frekuensi, biasanya satu yaitu 2,4 GHz dan dua yaitu 5 GHz untuk performa yang lebih baik dan lingkungan yang padat. Selanjutnya fitur utama pada router nirkabel ini ada QoS, yaitu Quality of Service, mengelola prioritas lalu lintas jaringan untuk memastikan aplikasi krisis mendapatkan bandwidth yang cukup. Kedua ada guest network, memungkinkan jaringan terpisah untuk tamu, meningkatkan keamanan dan memisahkan akses dari jaringan utama. Yang ketiga adalah parental controls, yaitu mengatur akses internet berdasarkan waktu dan konten untuk anak-anak. Selanjutnya ada antena nirkabel. Antena nirkabel adalah perangkat yang digunakan untuk merencanakan dan menerima sinyal radio di jangkauan nirkabel. Antena berperan penting dalam menentukan jangkauan dan kinerja jaringan nirkabel. Adapun jenis dari antena ini, pertama antena omnidirectional, yaitu memancarkan sinyal ke segala arah, cocok untuk cakupan yang luas di area yang terbuka. Kedua ada area directional, yaitu memfokuskan sinyal ke satu arah, cocok untuk jarak jauh dan mengurangi interferensi dan dari sumber lain. Ketiga ada antena Yagi, yaitu jenis antena directional dengan gain tinggi, sering digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Fitur utama dari antena ini yang pertama gain tadi, yaitu mengukur kemampuan antena dan untuk memperkuat sinyal. Semakin tinggi gain, semakin jauh jangkauan sinyalnya. Yang kedua ada polarization,
yaitu orientasi medan listrik dan sinyal, bisa vertikal, horizontal, atau melingkar, mempengaruhi kapabilitas dan kinerja koneksinya. Selanjutnya ada extender jaringan atau range extender. Extender jaringan juga dikenal sebagai repeater atau booster, adalah perangkat yang memperluas jaringan adalah perangkat untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel dengan menerima sinyal dari router atau access point dan memancarkannya lagi kembali. Jenis dari extender ini yaitu extender plug-in, yaitu perangkat kecil yang dicolokkan ke stop kontak listrik, biasanya dengan antena internal. Yang kedua ada desktop extender, perangkat yang lebih besar dengan antena eksternal, sering memiliki lebih banyak fitur dan performa yang lebih baik. Selanjutnya ada fitur utama pada extender ini. Pertama yaitu fast socket, yaitu soket listrik tambahan pada extender plug-in untuk menghindari penggunaan soket yang ada. Kedua ada dual band support, kemampuan untuk memperluas frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Ketiga ada Ethernet point, yaitu port LAN untuk menghubungkan perangkat kabel ke jaringan nirkabel yang diperluas. Selanjutnya ada adapter nirkabel. Adapter nirkabel ini adalah perangkat yang memungkinkan komunikasi atau perangkat lainnya untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Adapter ini biasanya berupa perangkat internal atau eksternal. Jenis dari adapter ini yaitu pertama itu internal adapter, yang dipasang di dalam komputer biasanya melalui slot PCI atau PCIe. Kedua ada USB adapter, perangkat eksternal yang terhubung melalui port USB, mudah dipasang dan mudah digunakan. Ketiga ada PC card adapter, digunakan pada laptop yang memiliki slot PC card atau expert card. Fitur utama dari adapter ini yaitu speed rating, menunjukkan kecepatan maksimum yang didukung, misalnya 300 Mbps atau 600 Mbps dan lain-lain. Kedua yaitu capability, yaitu dukungan untuk standar jaringan seperti 802.11a, B, G, N, AC atau AX. Ketiga yaitu security protocol, yaitu dukungan protokol keamanan seperti WPA, WPA2 dan WPA3. Selanjutnya ada break nirkabel. Break nirkabel adalah perangkat yang menghubungkan dua jaringan kabel melalui koneksi nirkabel. Break ini memungkinkan jaringan yang terpisah secara fisik untuk berkomunikasi seolah-olah mereka berada di jaringan yang sama. Adapun jenis dari break nirkabel ini, pertama ya ada dua, yaitu yang pertama point to point bridge, yaitu menghubungkan dua titik dengan satu koneksi nirkabel langsung. Kedua yaitu point bridge, yaitu memungkinkan satu titik dengan beberapa titik lainnya, misalnya digunakan untuk menghubungkan beberapa bangunan. Fitur utama dari bridge nirkabel ini, yang pertama ada bandwidth, yaitu kapasitas transfer yang didukung oleh bridge. Kedua ada latency, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan data dari satu titik ke titik lain. Ketiga ada security, yaitu implementasi protokol keamanan untuk melindungi data yang ditransmisikan. Selanjutnya kita masuk pada perangkat keamanan pada jaringan nirkabel. Pertama ada firewall nirkabel, yaitu perangkat yang mengatur dan mengontrol lalu lintas masuk dan keluar jaringan nirkabel berdasarkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Kedua ada IDS atau IPS nirkabel, yaitu Instruction Detection System atau IDS ini mendeteksi aktivitas mencurigakan atau berbahaya dalam jaringan kabel. Selanjutnya ada Intrusion Prevention System atau IPS ini selain mendeteksi juga mengambil tindakan untuk mencegah atau memitigasi ancaman. Ketiga ada VPN, Virtual Private Network Gateway, perangkat yang memungkinkan koneksi aman ke jaringan
melalui internet. Enkripsi data yang dikirimkan untuk melindungi dari penyadapan. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu konsep umum weapon. Wireless Personal Area Network atau weapon adalah jenis jaringan nirkabel yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat dalam jaringan dekat, biasanya dalam radius beberapa meter. Weapon memungkinkan perangkat keras seperti ponsel, laptop, tablet, dan perangkat IoT untuk berkomunikasi tanpa memerlukan infrastruktur jaringan yang rumit. Teknologi ini dirancang untuk menghubungkan perangkat yang digunakan oleh individu atau dalam ruang pribadi seperti rumah, kantor kecil. Teknologi weapon. Adapun teknologi weapon dapat menggunakan berbagai teknologi untuk komunikasi nirkabel. Berbagai teknologi weapon yang umum meliputi: pertama adalah Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz ISM atau Industrial, Scientific, and Medical untuk komunikasi. Bluetooth adalah salah satu teknologi weapon yang paling banyak digunakan. Yang kedua ada Zigbee. Zigbee adalah standar weapon yang dirancang untuk komunikasi jarak pendek dan komunikasi daya rendah. Zigbee sering digunakan dalam aplikasi otomasi rumah dan industri. Adapun topologi jaringan pada Zigbee. Zigbee mendukung topologi MERS yang memungkinkan perluasan jaringan dan peningkatan keandalan. Kedua ada keamanan Zigbee. Zigbee menggunakan enkripsi IES 128 untuk keamanan datanya. Selanjutnya ada infrared atau IRDA. Infrared Data Association menggunakan sinar infrared untuk komunikasi antar perangkat teknologi. Ini memerlukan garis pandang langsung antara perangkat. Infrared ini memiliki mendukung kecepatan dari beberapa kbps hingga beberapa mbps. Penggunaan sering digunakan untuk remote control dan transfer data sederhana antar perangkat yang berdekatan, seperti handphone ke TV bisa tuh. Yang selanjutnya ada ultra wideband atau UWB. UWB adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan spektrum frekuensi yang sangat lebar untuk transmisi data. UWB cocok untuk aplikasi yang memerlukan transfer data cepat dan akurasi tinggi dalam pelacakan lokasi. Kecepatan data pada UWB ini mendukung kecepatan data hingga beberapa Gbps. Akurasinya sangat baik untuk pelacakan lokasi dan presisi tinggi. Komponen utama pada weapon ini yaitu pertama ada perangkat nirkabel, perangkat yang berpartisipasi dalam weapon seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat IoT. Kedua ada modul transceiver, yaitu komponen perangkat keras yang mengirim dan menerima sinyal nirkabel. Ini mengimplementasikan teknologi komunikasi seperti Bluetooth atau Zigbee. Selanjutnya ada antena, itu berbagai bagian dari perangkat keras yang memancarkan dan menerima sinyal radio. Antena bisa internal atau eksternal tergantung pada desain perangkatnya. Selanjutnya ada protokol jaringan. Dalam beberapa teknologi weapon seperti Zigbee, pengontrol jaringan yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dan topologi jaringan. Protokol standar pada weapon ini. Pertama ada IEEE 802.15. Standar ini adalah kumpulan standar yang ditetapkan oleh IEEE untuk weapon
Beberapa bagian dari standar ini meliputi standar untuk Bluetooth, standar untuk Zigbee yang mencakup lapisan fisik, dan MAC untuk weapon dengan daya rendah dan biaya yang rendah. Selanjutnya ada Bluetooth SIG, yaitu Bluetooth Special Interest Group. Adalah organisasi yang mengembangkan standar Bluetooth dan memastikan interoperabilitas antara perangkat Bluetooth. Selanjutnya Zigbee Alliance. Zigbee Alliance adalah konsorsium industri yang mengembangkan dan mempromosikan standar Zigbee untuk weapon. Keuntungan dan keterbatasan weapon ini. Pertama yaitu keuntungan, kemudahan penggunaan, mudah diatur dan digunakan tanpa memerlukan infrastruktur jaringan yang rumit. Kedua ada mobilitas, mendukung mobilitas pengguna dengan memungkinkan komunikasi antar perangkat nirkabel dan radius pendek. Ketiga ada efisiensi energi. Banyak teknologi weapon yang dirancang untuk konsumsi daya yang rendah, cocok untuk digunakan pada perangkat yang dioperasikan dengan baterai. Selanjutnya pada keterbatasannya, pertama itu jangkauan yang terbatas. Jangkauan komunikasi biasanya terbatas hingga beberapa meter saja. Kecepatan data. Yang kedua yaitu kecepatan data. Beberapa teknologi weapon seperti Bluetooth, Zigbee memiliki kecepatan yang lebih rendah dibanding jangkauan jaringan lain seperti Wi-Fi yang lebih jauh. Ketiga ada interferensi, menggunakan spektrum frekuensi umum yang dapat menyebabkan interferensi dengan perangkat lain. Selanjutnya masuk pada aplikasi weapon. Pertama yaitu komunikasi antar perangkat. Weapon digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti ponsel, laptop, tablet untuk transfer data, sinkronasi, dan berbagai sumber daya. Keamanan dalam weapon. Pertama ada enkripsi, autentikasi, dan manajemen kunci. Selanjutnya kita masuk pada konsep umum Wireless Area Network atau WLAN. Setelah tadi kita menjelaskan tentang weapon, selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang WLAN. Wireless Area Network atau WLAN adalah jaringan komputer yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan mengakses sumber daya secara nirkabel. WLAN menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor, atau kampus. Teknologi ini menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar dibandingkan jaringan kabel yang tradisional. Standar dari WLAN ini sama seperti weapon tadi, yaitu IEEE 802.11 adalah keluarga standar yang ditetapkan oleh IEEE untuk WLAN. Standar ini mencakup berbagai varian, mendukung kecepatan dan fitur yang berbeda-beda. Yang pertama ada menggunakan frekuensi 5 GHz untuk kecepatan yang hingga 54 Mbps. Ada menggunakan frekuensi 2,4 GHz mendukung kecepatan 11 hingga 11 Mbps. Dan ada menggunakan frekuensi 2,4 GHz untuk kecepatan hingga 50 Mbps, tergantung kecepatan fitur-fiturnya, tergantung kita mau mengambil fitur apa. Selanjutnya ada komponen utama WLAN, access point. Ada access point. Access point adalah perangkat yang menghubungkan penghubungan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Kedua adalah wireless controller, yaitu mengelola beberapa access point dalam jangkauan yang lebih besar, mengoptimalkan kinerja dan keamanan jaringan. Selanjutnya ada client device, yaitu perangkat pengguna yang terhubung ke WLAN seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat IoT. Ketiga ada antena. Antena digunakan untuk pencarian dan menerima sinyal radio. Dan terdapat berbagai jenis antena, omnidirectional dan directional, yang memengaruhi jangkauan dan cakupan sinyal. Selanjutnya ada teknologi dan fitur pada WLAN ini. Pertama ada MIMO atau multiple input, multiple output. Teknologi menggunakan beberapa antena untuk mengirim dan menerima lebih dari satu sinyal secara bersamaan.
Kedua adalah beamforming, yaitu teknik menyerahkan sinyal nirkabel langsung ke perangkat pengguna, meningkatkan kekuatan dan kualitas sinyalnya. Ketiga ada OFDMA, yaitu orthogonal frequency division multiple access. Itu adalah teknologi yang digunakan dalam Wi-Fi 6 atau Wi-Fi yang terbaru ini untuk mengelompokkan data dari berbagai pengguna pada satu transmisi, meningkatkan efisiensi spektrum dan mengurangi latensi. Selanjutnya kita masuk pada keamanan pada WLAN ini. Ada beberapa keamanan yang diterapkan pada WLAN ini. Yang pertama itu WEP, yaitu Wide Equivalent Privacy, yaitu protokol keamanan awal untuk WLAN yang menawarkan enkripsi dasar namun rentan terhadap serangan. Selanjutnya adalah WPA atau Wi-Fi Protection Access, yaitu peningkatan dari WEP menggunakan protokol TKIP, yaitu Temporal Key Integrity Protocol untuk enkripsi yang lebih kuat. Selanjutnya ada WPA2, yaitu standar keamanan yang lebih lanjut menggunakan protokol enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard untuk keamanan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah WPA3, lanjutan dari WPA2 tadi, yaitu standar keamanan terbaru yang menawarkan pelindungan yang lebih baik terhadap serangan brute force dan menyediakan enkripsi yang lebih kuat serta autentikasi yang lebih aman. Selanjutnya masuk pada topologi jaringan WLAN ini. Ada infrastruktur modern, yaitu topologi WLAN yang paling umum, di mana nirkabel berkomunikasi melalui access point. Semua data ditransmisikan melalui access point yang menghubungkan perangkat ke jaringan kabel. Ada MERS networking, yaitu topologi di mana beberapa access point berkomunikasi satu sama lain secara langsung membentuk jaringan MERS yang dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan keandalan. Selanjutnya kita masuk pada keuntungan dan keterbatasan pada WLAN ini. Pertama yaitu keuntungan, mobilitas. Pengguna dapat berpindah tempat sambil tetap terhubung ke jaringan. Kedua yaitu fleksibilitas, memudahkan penambahan dan penghapusan perangkat dalam jaringan. Ketiga ada pengurangan biaya infrastruktur, mengurangi kebutuhan kabel fisik dan infrastruktur jaringan. Yang kedua yaitu keterbatasannya. Pertama ada interferensi, yaitu rentan terhadap interferensi dari perangkat lain yang menggunakan spektrum frekuensi yang sama. Kedua ada keamanan yang memerlukan tindakan keamanan tambahan untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan radio itu. Terakhir ada bandwidth terbatas. Bandwidthnya yang terbatas, kecepatan dan kapasitas yang dapat mempengaruhi oleh jumlah perangkat yang terhubung pada bandwidth. Ya, cukup sekian penjelasan dari materi-materi tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.